Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 6, Fakultas Manajemen, Universitas Medan Area. Jadi, di video kali ini, kami akan membahas tentang struktur dan desain organisasi. Dari buku, karya Ibu Dr. Nur Aisyah Nasution, SEMM. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Azaria Alia Mukhbita, yang kedua ada Nazwa Cahya Cantika, yang ketiga ada Era Fazira, dan yang terakhir ada Nurul Fazira. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka formal yang digunakan untuk membagi, mengkelompokkan, dan mengatur tugas-tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana keputusan diambil dan komunikasi dilakukan di antara anggota organisasi. Struktur organisasi mencakup pembagian kerja dalam organisasi, hubungan antar bagian atau departemen, tingkat kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing posisi atau jabatan, serta sistem pelapor yang diterapkan. Struktur organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam organisasi, struktur organisasi dapat berupa struktur hierarki berdasarkan tingkat kekuasaan atau kewenangan, struktur fungsional berdasarkan fungsi atau kegiatan, atau struktur matriks berdasarkan proyek atau produk. Setiap jenis struktur organisasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada tujuan dan kondisi organisasi. Selanjutnya ada definisi desain organisasi. Desain organisasi adalah proses merancang struktur, sistem, dan proses organisasi untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Tujuan desain organisasi adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang efektif dan efisien yang mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta memfasilitas koordinasi dan kolaborasi yang efektif di antara berbagai bagian dan unit organisasi. Desain organisasi melibatkan beberapa elemen seperti 1. Struktur organisasi, 2. Sistem pengendalian, 3. Sistem komunikasi, dan 4. Sistem pengambilan, dan yang terakhir ada budaya organisasi. Desain organisasi dan penyusunan konsep merupakan proses merancang struktur organisasi dan perumusan konsep operasional yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Langkah-langkah dalam proses desain organisasi dan penyusunan konsep meliputi identifikasi kebutuhan organisasi, analisis lingkungan, identifikasi proses bisnis, pengelompokan tugas dan tanggung jawab, perumusan struktur organisasi, dan penyusunan konsep operasional. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi seperti manajemen senior, karyawan, dan ahli desain organisasi. Selanjutnya, pembagian kerja. Pembagian kerja atau tugas adalah proses penentuan siapa yang akan melakukan tugas tertentu dalam sebuah organisasi atau tim kerja. Pembagian kerja dapat dilakukan berdasarkan kualifikasi, keahlian, pengalaman, dan kapasitas kerja setiap individu. Tujuan dari pembagian kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim, serta memastikan bahwa setiap anggota tim dapat memainkan peran yang tepat dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada departementalisasi. Konsep departementalisasi adalah konsep yang dikembangkan oleh para pakar manajemen dan organisasi dalam teori organisasi. Konsep ini telah dikembangkan dan dipelajari oleh banyak pakar manajemen dan organisasi, termasuk Mary Parker Follett, Chester Bernard, dan Max Weber. Departementalisasi adalah suatu proses di mana suatu organisasi membagi atau mengelompokkan tugas dan pekerjaan menjadi beberapa departemen atau bagian-bagian yang berbeda
sesuai dengan fungsinya masing-masing. Departementalisasi biasanya dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas dalam mengelola tugas dan pekerjaan. Beberapa bentuk departementalisasi yang umum dilakukan antara lain, yang pertama ada departementalisasi fungsional, yang kedua departementalisasi produk, yang ketiga departementalisasi wilayah, dan yang terakhir departementalisasi pelanggan. Ini saya melanjutkan tentang rentang kendali dalam organisasi. Rentang kendali atau span of control adalah jumlah karyawan yang dapat secara efektif diawasi oleh seorang manajer atau supervisor. Rentang kendali ini perlu diperlukan dalam organisasi karena memiliki beberapa manfaat, di antara lainnya pertama, meningkatkan efektivitas manajemen. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan. Ketiga, mengurangi biaya. Dan keempat, meningkatkan kinerja karyawan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.